Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirma Wahyuni. NIM saya H19160041. Saya dari Prodi TRPL 4B. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menginstal Laravel dan JWT. Pertama-tama kita masuk ke websitenya, yaitu laravel.com. Setelah itu kita masuk ke documentation, baru ke installation. Maaf ya guys, ini saya memakai paket, jadi untuk membuka websitenya membutuhkan waktu yang agak lama. Terus kita cari, scroll ke bawah. Ini kalian bisa lihat ada instalasi via Composer. Tapi sebelum menggunakannya kalian harus sudah mendownload Composer terlebih dahulu. Terus kita kopikan ini. Kita copy. Terus kita masuk ke CMD. Kita pastekan yang tadi. Dan ini tuh membutuhkan waktu yang agak lama, jadi kita tunggu aja. Nah, ini kan udah selesai nih menginstal ini komposernya tuh. Jadi sekarang jadi guys, kita buat ini cd titik garis miring titik. Nah, terus kita ke sini. Udah masuk, sekarang kita bikin filenya, foldernya tuh di dalam htdocs ya. Jadi kita tinggal bikin Laravel new. Ini nama foldernya terserah kalian mau bikin apa, tapi kalau di sini saya mau bikinnya ini aja, JWT. Sambil kita menunggu ini sampai selesai terinstalnya. Setelah itu kita masuk ke localhost. Oh, astaga, maaf guys, aku lupa nyalakan exam-nya.
udah, kalau setelah kita udah nyalakan, kita coba lagi. Nah, ini baru bisa guys. Mungkin karena kendala jaringan juga tadi agak lama, makanya baru bisa kita kesini. Terus sekarang kita masuk ke sini, klik baru, kita buat namanya. Saya mau bikin namanya di sini token. Buat. Setelah dibuat, setelah itu kan ini masih belum ada isinya ya. Terus kita ke Visual Studio Code. Jika sudah, kita buka Visual Studio Code-nya. Kita ke File, terus Open Folder. Tadi kita telah buat di CMD, yaitu folder namanya JWT. Jadi kita cari, ini ada, kita masukin. Maaf ya guys, laptop saya memang agak lemot, jadi mohon ditunggu saja. Nah, ini sudah kita masuk ke folder yang kita buat tadi, yang JWT di Visual Studio Code. Setelah itu coba kita lihat INV-nya. Tadi kita juga udah bikin database-nya, jadi kita ubah. Ini guys. Kita bikin tadi di situ token, jadi kita juga di sini tulis token, baru kita save. Setelah itu kita ke sini, kita buka, kita cari JWT Laravel. Setelah itu kita buka ya. Karena kita Laravel 8, jadi kita makanya yang Laravel 8 ya, JWT.
Ini kita tuliskan, kita copy terus sabar karena kita tadi baru copy itu kan, jadi ini membutuhkan waktu yang lama untuk instan. Ini udah selesai instalnya. Setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code, terus kita buka terminal kita. Kita pencet PHP Artisan. Nah, kita lihat di localhost apakah yang kita buat itu sudah muncul atau belum. Token ya. Ternyata yang kita bikin migrasinya sudah muncul. Setelah itu kita komposer, kita copy, terus kita masuk ke sini. Ditunggu aja. Nah, kita udah selesai menginstalnya tadi. Sekarang kita masuk ke yang web tadi. Tadi selesai, terus selanjutnya kita ke bagian sini, public to config. Kita tidak ikutin ini ya, yang Laravel 5.4, karena Laravel kita sudah di atas 5.4 ini. Jadi kita next saja langsung ke sini. PHP Artisan ini, vendor, sampai selesai kita copy. Terus kita masuk ke sini, ke terminal. Kita kopikan di sini. Kalian bisa lihat di sini sudah ada di config. Jadi kita buka config. Terus kita ke nih. Berarti sudah kesimpannya, sudah ke copy yang JWT-nya. Setelah itu kita lanjut ke sini. Kita ikutin juga, kita copy ini. Copy terus kita paste. Nah, ini sudah pesan JWT Ticket, ini sudah tercopy ya, sudah masuk. Setelah itu kita masuk ke sini, ke Fixpath. Nah, ini kita kopikan ke user ya, user. Ini kita pastekan. Setelah itu kita ini juga
kita pastekan. Nah, setelah itu kita juga pastekan lagi. Nanti kita taruh di sini. Ya, yang ini kita copy pastekan. Nah, sudah. Setelah itu kita lanjut ke sini. Configure outward. Kalian bisa lihat di sini. Di sini tuh kita nanti di visualnya ini kita ubah jadi api ya. Kita berarti ke sini. Config. Nih. Kalian bisa lihat kan itu kan tulisannya web ya. Nah, yang di sini dia diubah menjadi api. Jadi kita ubah api. Terus kita lihat lagi apakah udah sesuai dengan yang di tadi. Kita copy drive JWT ya. Kita lihat, kita ubah jadi sini JWT. Terus udah sama kan? Kalau udah, kita kembali sini ke halaman ini dan kita lihat di bawahnya ada add some basic authentication router. Jadi kalian bisa lihat root underscore API. Jadi kita bisa buka di visualnya. Ini root API. Nah, yang ini kita copy aja semua. Kita pastekan. Karena ini dia itu pastinya gagal ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi kita di sini akan menuliskan manual untuk bisa terbaca. Jadi di sini kita pakaikan HTTP. Selanjutnya kita tulis di sini add HTTP controllers ya, karena kita mau mengarahkan ke controller. App ya, HTTP controllers. Terus kita tinggal copy paste aja ini, taruh di bawahnya lagi. Copy paste. Salah maksudnya ini ya, tadi ke semua guys. Copy paste paste. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke sini, create the out controller. Terus kita copy juga, kita masuk ke sini, kita pastekan. Bisa lihat di sini controllernya udah sukses. Jadi kita lihat out controller ini sudah
sudah ya, dibuat ya, sudah ada. Terus ini kita copy. Sudah. Kalau kita udah bikin, kita lanjut ke sini, kita lihat. Dan kita di sini menggunakan post ya, loginnya. Jadi saya kan tadi sudah membuat migrate-nya tuh. Jadi coba kita masuk ke PHP. PHP artisan. Ya, sukses. Di sini tuh ada yang warna merah tuh, karena tadi saya ternyata copy pastenya dari awal, maksudnya dari kayak sini gitu tadi, jadi kayak keikut lagi, makanya jadi salah. Jadi kita copy pastenya yang tadi ini dari sini aja ya, dari kelas, jangan sampai yang sini ada namespace-nya. Nah, terus selanjutnya kita ke sini tadi, visual. Tadi sini juga saya ada kesalahan juga tadi pas ingin memasukkannya, ada typo. Jadi pas kita udah tulis PHP artisan thinker tadi kan, kita tuliskan yang $user up models user sampai di password terakhir ini. Tadi saya ada yang kurang typo. Nah, sekarang sudah bagus ya, sudah bisa dijalankan. Jadi namanya Adi Irma, emailnya ini, passwordnya ini, dengan ini create ID sudah bisa dijalankan. Nah, kalau sudah, kita exit. Nah, sudah. Kalau sudah, kita coba cek ke localhost kita. Token kan, tadi kita ke user. Nah, kalian bisa lihat udah masuk data kita tadi yang kita tulis, nama, email kita, ini passwordnya. Setelah itu kita buka ke Postman. Karena laptop kita lambat ya progresnya ya, jadi kita tunggu aja. Nah, ini sudah muncul nih Postman. Nah, ini udah kebuka ya Postman kita. Setelah itu kita bikin, kita buka new tab ya. Di sini kita ganti get-nya menjadi post. Nah, di sini kita jalankan dulu di bagian terminal, yaitu PHP artisan serve. Nah, kita lihat apakah udah bisa jalan. Udah muncul linknya, jadi kita tinggal klik aja. Nah, kalian lihat udah bisa muncul ya Laravel ya. Nah, ini linknya, ini kita kopikan.
kita ke Postman lagi, taruh di sini, pas tekan, terus kita tambah dengan kata api, garis miring out, garis miring login. Nah, terus di body kita tambahkan email beserta password. Nah, dan terus email kita tuliskan email kita tadi, baru password kita bikin Laravel. Terus coba kita send. Nah, ini sudah muncul ya akses tokennya, kalian bisa lihat. Terus kita tunggu ya, kita duplikat tab, terus kita ke sini ya, API out, tapi yang ini kita ubah menjadi me. Nah, ini kita ambil, copy, terus kita masuk masih ke visual, kita lihat di out kita ini, pokoknya yang ada out ini ya, kita kasih nih API. Ini kan tadi kita tuliskan API, kita sekarang ganti ke ubah menjadi web, kita save, terus kita ke ini autocontroller, ini semua diubah menjadi API. Kalau udah semua kita save, autocontroller, ini semua diubah menjadi API. Kalau udah semua kita save, terus kita kembali ke Postman. Nah, ini kan sudah nih, kita copy yang token tipenya ini, yang bearer, kita pindah ke sini. Saya sudah tuliskan di sini, terus kita di sini kita pencet, kita ketikkan content type sama asset sama authorization. Di sini kita ketikkan application atau JSON, dua-duanya ini, yang terakhir yang bearer. Nah, di sini kita tambahkan yang ini tadi, yang telah kita copy ini ya, itu kita masukin, copy, kita masukin ke sini yang bearer, paste. Nah, disitu kita jalankan.
Nah, jadi muncul kan ID, name, email punya kita semua. Oh iya, yang ini juga tadi kan karena kita sudah di visual kita ubah tadi tuh yang menjadi web, sehingga yang di sini sudah tidak bisa dijalankan lagi. Kok masih mau dijalankan? Maksudmu apa? Bisa lihat nih, kita telah mendapatkan nih datanya, ada nama, emailnya, dan sekarang kita coba duplikat lagi, duplikat tab. Sekarang kita ke bagian yang ini kita ubah menjadi refresh. Ya, dengan kontak tipe kan tadi ini masih ya, ini kode yang lama ya. Coba misalnya kita jalankan. Kita akan mendapat ini token yang baru, dan yang ini coba kita send. Dia akan tertera tulisan unauthenticate karena kita udah merefreshnya. Coba kalau kita masukkan token yang baru ini, yang baru kita refresh tadi, kita copy, baru kita masukkan ke sini. Kita pastekan, terus kita send. Nah, tadi yang tulisan tadi itu sekarang sudah berubah lagi menjadi data kita lagi karena kita udah masukin token yang baru yang dari sini yang kita refresh tadi itu. Nah, setelah ini kita duplikat lagi, duplikat tab. Yang refresh ini kita ubah menjadi logout. Terus ini tadi masih token yang lama yang di refresh tadi. Udah sukses kita logout karena kita pakai akun yang kita refresh tadi. Jadi kalau misalnya kita coba nih, udah nggak bisa diakses lagi karena kita sudah keluar atau logout dari sini tadi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Atau penyampaian saya juga kurang untuk dipahaminya karena saya juga masih belajar sambil melihat dari tutorial dari dosen saya berikan juga. Jadi kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.